Anita ketiduran di kursi. Dia sedari tadi menunggu ibu dan bapaknya yang tidak kunjung pulang. Perasaannya was-was bukan main. Belum lagi gangguan-gangguan yang dia rasakan di luar rumahnya. Dari yang menggedor-gedor pintu, bahkan ada juga yang menirukan suara rohaya. Anita benar-benar merasa kalau malam-malam di rumahnya sekarang tidak setentram dulu. Saking ketakutannya, Anita sampai ketiduran di ruang tengah rumahnya itu. Tepat di jam 10:30, Anita tiba-tiba terbangun. Dia meringis ketika merasakan kantung kemihnya penuh dan memaksa untuk segera dikeluarkan. Anita takut, tapi dia juga tidak tahan menahan rasa ingin pipis yang rasanya sudah di ujung itu. Belum lagi kantuk yang belum sepenuhnya hilang. "Ibu!" Anita memanggil, hingga tersadar kemudian kalau sampai detik ini kedua orang tuanya itu belum juga pulang. Gadis itu menghela nafas. Bagaimana ini? Mau tidak mau Anita berdiri, dia tidak mungkin pipis di celana. Meski ketakutan, Anita tetap berjalan menuju ke arah dapur di mana pancuran milik kedua orang tuanya itu berada di sana. Pada zaman itu belum terlalu lumrah punya kamar mandi atau mesin penyedot air. Suara gemercik air terdengar. Anita mendorong pintu belakang rumah yang akan mengarah ke pancuran tersebut. Dia harus segera menyelesaikan buang airnya dengan cepat, pikir Anita. Gadis itu menurunkan celananya lalu jongkok. Dia ingin segera selesai. Anita menarik nafas lega. Setelah membasuh tangannya dengan air mengalir, Anita bersiap kembali ke dalam rumah untuk melanjutkan mimpi dan juga menunggu kedua orang tuanya. Dia cemas. Kenapa waktu hampir tengah malam, tapi keduanya belum kunjung pulang? Apa terjadi sesuatu? Anita langsung membuang pikiran itu jauh-jauh. Dia langsung mendorong pintu dapur bersiap masuk. Tangannya sudah menyentuh gagang pintu. Tiba-tiba tengkuk Anita terasa dingin. Dia mengusap tengkuknya guna membuang rasa takut itu jauh-jauh. Cepat dia mendorong pintu. Tak! Anita memejamkan matanya. Dia merasakan ada sesuatu yang dingin menyentuh pundaknya. Terasa dingin. "Ikut aku!" Terdengar suara dari belakangnya itu. Tubuh Anita gemetaran. Dia tidak berani menoleh, tapi kakinya juga mendadak tidak bisa digerakkan sama sekali. Hihihi. Sekarang suara itu tiba-tiba berubah menjadi cekikikan. Anita semakin merasa tidak karuan. Pergi. Anita berkata dengan terbata-bata. Dia merafalkan banyak doa dalam hati. Entah diterima atau tidak yang jelas di saat-saat seperti ini hanya itu yang bisa dia lakukan. Ikut denganku. Suara mengerikan itu kembali terdengar. Anita semakin tidak karuan, jantungnya berpacu dengan cepat. Kepalanya mendadak pusing, tubuhnya juga lemas. Anita lalu tidak sadarkan diri. Di dalam kegelapan, Anita tiba-tiba terbangun. Dia menatap sekelilingnya. Dengan pandangan yang heran, dia ada di mana? Padahal seingatnya tadi dia berada di rumah, di depan pancuran air, dan seingatnya juga dia pingsan karena diganggu hantu yang terus mengajaknya untuk ikut. Entah ikut kemana, Anita tidak ingin tahu. Dan sekarang Anita berada di tempat yang entah di mana. Tubuhnya bersandar pada sebuah pohon besar. Akar-akar di kanan kirinya terasa menakutkan. Alina juga merasakan kalau kepalanya terasa sakit. Dia masih bertanya-tanya, di mana dia sekarang? Tempat ini adalah hutan. Tapi Anita tidak tahu kalau di kampungnya ada hutan yang menyeramkan seperti ini. Anita mencoba untuk berdiri, tapi tubuhnya seperti terpaku di sana, tidak bisa digerakkan. Mencoba beberapa kali pun hasilnya tetap sama, yang ada Anita malah kepayahan dibuatnya. "Argo!" Anita berteriak frustasi, apalagi ketika dia melihat ada sebuah kepulan asap, entah datang dari mana. "Tolong!" Anita mencoba peruntungan lain dengan berteriak meminta pertolongan. Tapi, sampai terasa kering tenggorokannya, rasanya percuma dan sia-sia saja. Anita hanya bisa menunduk lemah. Di mana dia sekarang ini? Kenapa bisa dia sampai nyasar ke tempat ini? Tidak masuk akal sama sekali, pikir Anita berkecamuk. Asap yang tadi semula hanya berupa asal tipis, kini malah semakin banyak, seperti kabut. Anita bahkan tidak lagi bisa melihat sekelilingnya. Dia seolah berada dalam selubung asap yang entah dari mana asalnya. Hahaha. Belum hilang ketakutan Anita. Dia sudah dikagetkan dengan suara tawa yang begitu keras. Anita semakin mengerek ketakutan. Siapa? Anita bertanya dengan suara bergetar. Tapi yang terdengar bukan jawaban, tapi sebuah suara yang menggelegar kembali terdengar. Tiba-tiba di depannya terlihat sesosok makhluk tinggi besar.
Tingginya mungkin hampir setengah dari pohon tempat di mana Anita bersandar. Anita semakin mengkerut ketakutan, apalagi ketika melihat wajahnya yang menyeramkan merupai kerbau tanduknya besar dengan taring yang terlihat mengerikan. Ingin rasanya berlari, tapi apa daya untuk sekadar berdiri saja rasanya kaki Anita sulit digerakkan. Makhluk tinggi dan besar yang mengerikan itu sepertinya mulai menyadari keberadaan Anita. Dia lalu tersenyum menyeringai, menampilkan gigi-giginya yang besar dan menakutkan. Anita memejamkan mata tidak ingin melihatnya. Kamu sudah masuk ke dalam sebuah masalah. Kampung itu milikku. Semua yang berada di sana adalah milikku. Makhluk itu bergumam tidak jelas. Anita menggelengkan kepalanya. Pergi. Jangan ganggu tempat tinggalku. Teriak Anita memekik ketakutan. Tapi makhluk itu malah semakin tertawa. Tawanya yang besar seolah mengguncangkan isi hutan belantara itu. Anita kembali memejamkan mata. Ketakutan bukan main. Hingga kesadarannya lagi-lagi perlahan mulai menghilang. Nick, bangun. Anita, jangan bikin ibu jadi takut gini toh henduk. Rohaya menatap putrinya yang tidak sadarkan diri. Belum lagi Farman yang juga sama-sama pingsan. Perempuan dengan tudung kepala serupa ciput itu memijat keningnya yang terasa pening. Tadi dia menemukan suaminya yang tergeletak pingsan di depan ladang. Dia sudah takut mengira kalau suaminya itu mati. Beruntung dari sana ada rumah salah seorang warga yang memang ditugaskan untuk tinggal dekat ladang guna menjaga kebun-kebun itu tidak dijarah oleh binatang dan semacamnya. Rohaya meminta warga itu untuk membantunya. Meski awalnya ragu, tapi mungkin merasa tidak tega dengan Rohaya. Akhirnya orang itu yang bernama Pak Aji mau menolong Rohaya membawa Farman pulang ke rumah. Belum cukup di sana, Rohaya kembali dibuat tidak karuan saat melihat Anita juga tidak sadarkan diri di belakang rumah. Dengan bantuan Pak Aji juga dia membawa Anita masuk ke dalam rumah. Cu, aku mau pamit dulu. Sebentar lagi lewat tengah malam. Suara Pak Aji mengejutkan Rohaya dari kekalutannya akan kondisi anak dan suaminya. Terima kasih Meng Aji. Maaf merepotkan. Cepat kembali. Jangan sampai bertemu dengan arwah Pak Badru. Rohaya berterima kasih sekaligus meminta maaf. Dia juga khawatir kalau Pak Aji akan didatangi oleh arwah dari tetangganya yang meninggal tadi siang itu. Pak Aji mengangguk. Dengan langkah cepat pria itu langsung meninggalkan kediaman Rohaya. Sekarang tersisa Rohaya dan dua manusia yang tengah pingsan di ruang tengah rumahnya itu. Bu, Ibu. Anita meracau. Rohaya yang baru saja bergerak ingin mencari obat atau ramuan untuk membangunkan Anita, dan Farman seketika menghentikan gerakannya itu. Dia berbalik, menghampiri Anita yang masih meracau tidak karuan. Pergi. Tolong, Ibu, tolong Anita. Anita kembali meracau membuat Rohaya semakin dibuat cemas. Anaknya itu hanya terus berteriak meminta tolong dan menyuruh pergi, tapi tidak juga membuka mata. Rohaya tidak hilang akal. Perempuan itu melihat air di atas meja. Diambilnya air tersebut dan dalam sekali gerakan, disiramnya wajah Anita dengan air di tangannya itu. Astagfirullah. Anita terlonjak begitu merasakan air itu mengenai wajahnya yang sekarang sudah basah kuyup. Gadis itu langsung terduduk seperti orang linglung. Dia lalu menatap sekelilingnya. Akhirnya, Anita bisa bernafas lega ketika melihat di depannya ada ibunya. Dan juga Farman yang masih belum juga sadar itu. Alhamdulillah hanya mimpi. Gumam Anita. Apa yang terjadi, Nit? Kenapa toh bisa sampai pingsan begitu? Anita hanya menggelengkan kepala. Belum siap bercerita mengenai kejadian yang menimpanya tadi, belum lagi mimpinya yang bertemu dengan makhluk menyeramkan seperti siluman kerbau itu. Anita dan Rohaya memilih untuk membawa tubuh Farman ke dalam kamar. Mereka memutuskan untuk menunggu laki-laki yang berstatus sebagai kepala keluarga itu siuman. Karena sudah banyak cara yang Rohaya dan Anita lakukan untuk membuat Farman sadar, tapi hasilnya sia-sia. Rohaya juga tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi dengan suaminya itu. Tapi di balik itu semua, Rohaya sedikitnya bersyukur Farman masih ditemukan hidup, tidak seperti warga-warga yang lain, yang kebanyakan ditemukan dalam keadaan tewas. Malam semakin larut, perlahan-lahan kantuk juga mulai datang. Rohaya menguap di sampingnya. Farman masih tak sadarkan diri. Wanita itu berdecak sebentar, sebelum kemudian memilih untuk ikut membaringkan tubuh di sampingnya, dan muka memejamkan mata. Tidak lama, kemudian Rohaya ikut terlelap. Sedangkan di kamarnya, Anita justru duduk dengan gelisah. Kamar yang dia tinggalkan selama beberapa tahun lamanya itu tidak berubah,
yang berubah hanya semakin lapuk saja dimakan usia. Anita masih merenung memikirkan banyak kejadian. Belum lagi mimpinya tengang siluman kepala kerbau tadi. Benar-benar membuat Anita ketakutan hingga tidak ingin memejamkan mata. Ingatannya kembali ke masa-masa beberapa tahun silam, di mana asal mulanya teror ini terjadi. Malam itu, setelah pemakaman Buk Marni tadi siang, malamnya di kampung Cikondang terasa amat sangat mencekam lain dari biasanya. Bahkan Anita yang sudah terbiasa tidur sendiri pun malam itu merengek ingin tidur dengan ibu bapaknya. Sedangkan di luar biasanya di jam 8-an masih ada pria-pria yang duduk-duduk santai sambil ngopi. Tapi di malam itu tidak ada yang berani. Kematian Buk Marni harusnya sama seperti kematian-kematian warga-warga yang lainnya. Tapi kali ini berbeda. Anita memeluk tubuh ibunya dengan erat. Begitu juga Rohaya yang merasa kalau sekarang tubuhnya sudah banjir dengan keringat. Padahal cuaca di luar sangat dingin, belum lagi angin yang cukup kencang. Harusnya tidak ada alasan mereka sampai banjir keringat. "Buk, takut," ucap Anita. "Sesti, Tim," Rohaya menegur. Sedangkan Farman laki-laki itu justru terlelap seperti orang pingsan. Membuat hati Rohaya kesal bukan main. Masih dikungkung oleh rasa takut, Rohaya mengajak Anita untuk mencoba memejamkan mata. Siapa tahu kantuk akan segera datang dan mereka bisa melewati malam yang mencekam itu. Anita menurut. Baru beberapa menit matanya terpejam, tiba-tiba terdengar suara gerasuk-gerusuk. Suara itu berasal dari speaker masjid. Anita kembali membuka matanya, begitu juga Rohaya. "Jam berapa ini, Bu?" tanya Anita heran. Pasalnya ini sudah malam. Siapa juga orang yang memakai speaker di malam-malam begini? Kalaupun ada pengumuman bisa ditunggu besok saja. "Gak tahu, sudah tidur saja. Mungkin pengumuman ronda," ucap Rohaya tidak sabaran. Sebab dia mulai merasa kalau keadaan mulai tidak nyaman. Dia hanya berharap dengan mereka tidur semua rasa was-was dan takut itu ikut hilang ditelan dengkuran. Ternyata hal yang sama dirasakan oleh orang-orang di kampung itu. "Pak, kok jam segini ada yang hidupin speaker masjid?" keluh Lilis pada suaminya yang tengah berbaring memungkunginya. "Gak tahu, Bu. Biarin aja lah, kamu ini suka sekali mikiran hal-hal gak penting," gerutu Karyo suami Lilis yang merasa kesal karena tidurnya itu terganggu. Lilis meremas ujung baju tidur yang dikenakannya. Suaminya itu tidak tahu aja bagaimana bulu-bulunya sudah meremang sejak tadi. Apalagi suara gerasuk-gerusuk speaker masjid itu semakin jelas terdengar. Semakin lama, suara itu semakin jelas. Terdengar suara seseorang tengah bersolawat. Tidak ada yang aneh seharusnya, kalau saja Lilis tidak mengenali suara itu. Suara Buk Marni. Itu suara Buk Marni. Tukas Lilis ketakutan. Suaranya bergetar. Dia mengguncang tubuh Karyo yang rupanya juga mendengar suara itu. Bang! Suara Buk Marni semakin jelas terdengar mengalunkan sebuah lantuana sholawat yang harusnya menenteramkan, tapi justru malah membuat orang-orang ketakutan. Pasalnya wanita itu baru saja meninggal siang tadi. Di rumahnya Anita. Beda lagi. Anita menangis. Rohaya menenangkan Anita meski dirinya juga tidak tenang. Suara Buk Marni masih terdengar. Tapi kali ini suaranya mulai tidak jelas. Mulai melantur dan kemudian, "Hihihi, Ibu!" Anita spontan berteriak. Rohaya juga langsung memeluk tubuh Anita. Farman juga langsung bangun dari tidurnya melihat anak dan istrinya ketakutan. Laki-laki itu langsung menenangkan. Alhasil malam itu menjadi malam yang menakutkan. Setelah suara-suara dari speaker yang merupakan suara arwah Buk Marni itu, dilanjutkan dengan teror kuntilanak. Entah bagaimana caranya, beberapa warga didatangi hantu perempuan yang terus cekikikan. Bahkan beberapa anak-anak tidak luput dari gangguan-gangguan, membuat warga perlahan mulai sadar jika Buk Marni meninggal bukan suatu yang wajar. Kematian memang pada dasarnya setiap jalan manusia, takdir manusia yang sesungguhnya. Tapi, berbeda dengan Buk Marni, selain meninggalkan duka juga teror yang tidak berkesudahan. Bahkan hingga sampai saat ini, Anita kembali tersadar jika dia sudah mengingat lagi malam itu. Sebenarnya itu hanya permulaan saja. Setelah malam itu juga teror arwah Buk Marni masih terus mengganggu. Hingga warga ketakutan juga merasa was-was karena kehidupan mereka mulai tidak tenang. Tapi tepat di malam ke-7 meninggalnya Buk Marni, semuanya kembali normal. Buk Marni tidak lagi mengganggu. Anita masih melamun. Angin tiba-tiba bertiup kencang, membuat gadis itu menarik selimutnya lebih tinggi.
Gorden jadul berwarna merah dengan motif angsa itu meliuk-liuk tertiup angin. Anita berusaha untuk tidak peduli, dia hendak membaringkan tubuhnya daripada terus bergelut dengan ketakutan yang tidak berkesudahan. JJ! Suara itu sontak membuat Anita langsung terperanjat. Mendengar suara gebrakan cukup keras dari kaca jendela kamarnya, Anita langsung melihat ke arah kaca tersebut. Dia dibuat terkejut dengan sesosok hantu perempuan yang menempelkan wajahnya di kaca itu. Gadis itu langsung turun dari ranjang dan lari tunggang langgang menuju kamar ibunya. Lilis bangun kesiangan. Semalaman dia tidak bisa tidur karena terus-menerus diganggu oleh sosok Pak Badru. Lilis bahkan gan beranjak dia masih meringkuk di dalam selimut yang semalaman menjadi saksi bagaimana dia ketakutan. Suaminya tidak ada. Pergi merantau ke kota, alhasil dia hanya seorang diri di rumah. Dia juga belum dikaruniai seorang anak, bertambah sepilah hidupnya. Lilis menurunkan selimut dari tubuhnya. Meski masih gemetaran, dia memilih untuk turun dari tempat tidur. Aku mau pergi ke rumah Mak saja dulu. Rasanya makin lama tinggal di kampung ini, makin gak waras, ucapnya pada diri sendiri. Dia mengikat rambut panjangnya. Lalu dengan langkah yang sedikit pelan, dia berjalan menuju ke arah sumur hendak mandi supaya tubuhnya lebih segar. Sampai di sumur, dia segera menimba air. Karena mata air di rumahnya tidak seperti di rumah orang-orang yang kebanyakan memakai pancuran. Setelah air terkumpul cukup banyak, Lilis mulai menanggalkan pakaiannya dan mulai mandi. Rasanya dingin dan segar berpadu saat air itu membasahi seluruh permukaan kulitnya. Sebenarnya dia enggan meninggalkan kampung ini. Dia sudah tinggal di kampung ini kurang lebih sekitar 7 tahun dari awal mula pernikahannya. Alasannya, karena memang awalnya kampung Cikondang yang sekarang berubah menjadi kampung Layat ini benar-benar sebuah kampung yang nyaman untuk ditinggali. Orang-orangnya ramah dan saling menolong. Mungkin ada 1 atau 2 orang yang suka mencari masalah atau gara-gara, tapi itu juga tergantung bagaimana kita menyikapinya. Tapi, memang beberapa tahun terakhir, kampungnya ini tidaklah senyaman dulu. Banyak gangguan, teror bahkan menyebabkan kematian. Lilis meraih handuk yang dia gantungkan di atas paku. Setelah memakainya, perempuan itu berjalan keluar. Selesai berpakaian rapi, Lilis sengaja mengeringkan rambut dengan handuk. Dia membuka satu persatu jendela supaya cahaya matahari bisa masuk ke dalam rumahnya. Saat pagi hari seperti ini, rasanya menenangkan, udara sejuk terasa memanjakan. Tapi, saat malam hari semuanya berubah, membuat Lilis rasanya sangat menyayangkan apa yang telah membuat kampung tercintanya menjadi seperti ini. Cu Asi mau kemana? Lilis menyapa salah seorang tetangganya yang seperti berjalan tergesa-gesa itu. Cu Asi yang dipanggil Lilis itu menghentikan gerakan kakinya. Dia menoleh ke arah Lilis kemudian. Lah, kamu gak dengar pengumuman tadi pagi toh, Lis? Pengumuman? Pengumuman apa? Lilis bertanya keheranan karena dia memang tidak mendengar apa-apa sedari tadi. Atau mungkin karena dia ketiduran. Bisa jadi. Merasa tidak jelas bicara jauh-jauhan, Lilis membuka pintu rumahnya dan kembali bertanya. Memangnya pengumuman apa? Posyandu. Cu Asi mendelik. Si Aji ditemukan meninggal. Lilis langsung terlonjak kaget. Dia menutup mulutnya yang tiba-tiba menganga itu. Astagfirullah. Innalillahi. Iya, makanya sekarang aku mau ke sana mau lihat. Tunggu sebentar, Cho. Aku ikut. Lilis berseru sembari masuk ke dalam rumah hendak mengambil kerudung, lalu menutup pintu rumahnya, tidak lupa menguncinya juga. Bapak kenapa bisa sampai pingsan? Tanya Rohaya. Farman baru saja siuman laki-laki itu juga langsung terperanjat dari tempat tidur ketika sadar kalau dia sudah berada di rumahnya saat ini. Alhamdulillah, Bu, Bapak masih hidup. Bukan menjawab, Farman justru mengucap syukur karena rupanya dia masih diberi umur panjang. Bapak kenapa bisa pingsan? Ibu kan sudah bilang kalau di ladang jangan lupa pulang. Untung nasib Bapak masih mujur, tidak seperti si Aji. Tiba-tiba Rohaya ingat jika Aji yang mengantarnya tadi malam ternyata tadi pagi ditemukan tewas. Dia tahu dari pengumuman tadi pagi. Rohaya merasa bersalah. Aji meninggal pasti gara-gara membantunya. Bu, Farman menegur Rohaya yang hanya diam saja. Bapak lihat penampakan Pak Badru. Rohaya sudah menebaknya, tapi yang menjadi pertanyaannya adalah, biasanya manusia yang bertemu dengan arwah orang-orang yang sudah meninggal itu keesokan paginya akan diumumkan meninggal dunia. Seperti apa yang terjadi pada Meng Aji tadi malam. Tapi kok bisa Bapak masih hidup? Rohaya bertanya dengan sedikit gumaman. Lah kenapa?
Gak seneng bapak masih hidup? Farman merenggut tidak suka pertanyaan istrinya itu. Rohaya sadar sudah salah bicara. Pasalnya bukan karena itu tapi heran saja tapi tidak penting juga, yang penting suaminya itu sudah selamat meski harus mengorbankan nyawa orang lain sebagai gantinya. Nyawa Meng Aji. Rohaya rencananya akan ke sana sebentar lagi. Sekedar mengucapkan belasungkawa. Ya sudah pak, yang penting bapak selamat. Aku mau lihat dulu Anita. Dia demam gara-gara lihat penampakan tadi malam. Rohaya berdiri hendak berjalan keluar kamar. Farnham langsung terbelalak. Dia menahan Rohaya sebelum pergi. Apa kata ibu? Anita. Rohaya menoleh lagi, lalu mengangguk singkat. Iya, dia pulang kemarin. Kenapa dia pulang? Sudah bapak bilang jangan biarkan dia kembali ke kampung terkutuk ini. Farman menyahut lagi dengan nada yang sedikit keras. Rohaya yang kesal memilih untuk diam. Tidak ingin terlibat pertengkaran. Lagi pula Farman tidak akan mengerti Anita pulang jelas karena ini tempat tinggalnya, kampung halamannya. Dia juga pasti merindukan orang tuanya. Bukan salah Anita, yang salah jelas adalah keadaan di kampungnya ini. Rohaya masuk ke dalam kamar Anita. Anak gadisnya itu masih menggigil ketakutan di dalam selimut. Di dahinya Rohaya sudah mengompres Anita dengan air hangat. Tubuh Anita masih panas. Entah apa yang dilihatnya tadi malam sampai mendadak Anita jadi sawan begini. Nick. Rohaya memanggil Anita pelan. Anita membuka matanya yang terlihat sayu. Tatapannya juga lemah. Takut, Bu? Lirih Anita pelan. Rohaya mengangguk mengerti. Dia mengelus rambut Anita dengan lembut. Tidurlah. Ibu ingin keluar sebentar. Tidak akan ada apa-apa. Ini sudah pagi lagi pula, bapakmu juga sudah siuman. Rohaya berucap menenangkan. Aku takut, Bu. Hantu itu. Rohaya menggelengkan kepalanya sebagai pertanda agar Anita tidak melanjutkan kata-katanya lagi. Jangan katakan apapun. Ibu tahu. Tidurlah. Nanti ibu akan membawakan obat. Setelah mengatakan itu Rohaya kembali membenahi kain kompres di dahi anak gadisnya. Setelah kepergian Rohaya, Anita kembali tergugu. Bayangan penampakan tadi malam masih terngiang-ngiang. Anita memejamkan mata, dia benar-benar syak. Jika masih berupa suara-suara, Anita masih bisa menahan rasa takutnya. Meski terakhir kali dia juga pingsan karena sosok hantu itu. Tapi tadi malam, Anita benar-benar tidak menyangka. Gadis itu memejamkan mata, kepalanya mendadak pusing. Farman baru saja mandi. Dia merasa tubuhnya sudah lebih segar dari saat dia bangun tadi. Jika mengingat-ingat lagi saat kemarin malam bertemu dengan arwah Pak Badru, Farman tidak bisa tidak merasa ketakutan. Seumur-umur baru kali ini, dia merasa sebagai laki-laki selemah itu. Padahal derajat manusia lebih tinggi dari setan, tapi tetap saja ketika ditampaki begitu, siapa yang tidak ketakutan. Untungnya sebelum Pak Badru mengajaknya menemani dirinya, dia alam baka Farman memilih untuk pingsan saja. Entah apa yang akan dilakukan hantu Pak Badru jika pada saat itu Farman terus terjaga. Sekarang dia paham kalau arwah-arwah itu hanya akan mengganggu dan melenyapkan korbannya jika korbannya dalam kondisi sadar. Mungkin bisa jadi seperti itu. Farman teringat akan sesuatu. Laki-laki yang rambutnya sudah mulai tumbuh uban itu berjalan menuju di mana kamar putri satu-satunya itu berada. Disingkapnya tirai yang menutupi kamar Anita tersebut. Tampak Anita yang masih bergelung dalam selimut dan juga menggigil. Farman menghela nafas. Dia mendekat lalu menyentuh dahi Anita untuk memastikan. Panas. Sepertinya Anita benar-benar ketakutan hingga sampai demam tinggi seperti ini. Dalam tidurnya, anaknya itu juga tidak berhenti mengigau dan meracau, membuat Farman tidak tega. Ini yang dia takutkan. Bukan dia tidak rindu ataupun tidak ingin Anita pulang. Sungguh tidak ada yang bisa merasakan bagaimana kerinduannya tersebut pada putrinya itu. Tapi, jika harus menukar rasa rindu dengan keselamatan Anita, Farman tidak akan mau. Biarlah dia di sini memeras keringat lebih banyak untuk menghidupi anaknya di kota. Dia tidak keberatan sama sekali, selama Anita baik-baik saja. Bapak. Farman langsung tersadar ketika mendengar Anita yang memanggil namanya. Laki-laki itu langsung mengusap rambut Anita dengan lembut. Baginya sampai kapanpun anaknya itu akan tetap jadi putri kecilnya. Tidurlah nak. Istirahat yang banyak, bapak keluar dulu. Aku takut pak. Farman mengangguk. Jangan terus diingat-ingat. Nanti tubuhmu makin sakit. Ada bapak dan ibu. Kamu tenang saja. Anita mengangguk.
Gadis berusia 18 tahun itu kembali memejamkan mata. Semoga saja tidurnya kali ini bisa lebih nyenyak. Kampung kita makan hari makin gak aman, celetuk salah seorang ibu-ibu. Rohaya yang baru saja sampai bersama seorang lainnya langsung ikut menimbrung. Sekarang Meng Aji, besoknya siapa lagi? Jangan ngomong kayak gitu. Semoga saja besok-besok gak ada korban lagi. Rohaya ikut menimpali. Rasanya dia sudah bosan hampir beberapa hari sekali mendengar pengumuman orang mati. Ya maunya sih gitu. Tapi lihat baru aja kemarin si Badru yang meninggal sekarang. Rohaya mengangguk membenarkan. Rasa bersalah itu masih ada, tapi dia memilih untuk diam takut juga nantinya akan disalahkan. Tapi katanya kematian Aji ini beda dari biasanya. Tiba-tiba seorang ibu-ibu bertubuh gempal mendekat. Beda gimana Buk Sari? Tanya Buk Cici. Biasanya kan bengkak dan membiru, sedang ini beda lagi. Buk Sari bisik-bisik. Rohaya awalnya tidak terlalu peduli, tapi mendengar bisik-bisik itu mau tidak mau dia juga ikut merasa penasaran. Katanya, waktu jasad ditemukan sama bapak-bapak yang mau berangkat sholat subuh, tubuh Aji ini kayak tercabik-cabik gitu, kepalanya juga hampir putus. Ih ngeri. Mendengar penjelasan Ibu Sari barusan, Kontan Rohaya dan yang lainnya langsung menutup mulut. Merasa tidak percaya juga ngeri di saat yang bersamaan. Sepertinya teror dari si Aji ini akan lebih parah dari yang sebelumnya. Buk Sari kembali berbicara, menakut-nakuti. Dan tentu saja ibu-ibu yang rata-ratanya seorang penakut itu langsung bergidik ngeri. Ih kalau kayak gitu aku jadi pindahlah ke desa sebelah, ucap Buk Cici memantapkan keputusannya itu. Rohaya yang hanya menyimak itu diam-diam mengusap tengkuknya sendiri yang terasa meremang. Dia merasa kalau saat ini pun Pak Aji itu sudah memulai terornya. Terlihat dari arah depan rumahnya, di mana orang-orangnya masih sibuk mengurusi persiapan pemakaman jenazahnya. Arwah Pak Aji justru berdiri dengan senyum menyeringai ke arahnya. Rohaya langsung merasa ketakutan. Perempuan itu berbalik dan langsung pergi begitu saja. Tidak ingin berlama-lama berada di sana. Loh Rohaya mau kemana? Teriak Buk Sari keheranan. Pulang. Anakku sedang sakit di rumah. Rohaya balas berteriak tidak berani menengok ke belakang. Lah, bukannya anaknya gak ada, lagi di kota. Gumam Buk Sari keheranan. Tapi dia tidak peduli, dia asyik kembali melanjutkan kegiatannya. Bergosip.